Pernahkah kamu merasa sangat marah hanya karena hal kecil, pesan yang tidak dibalas, gelas yang tidak sengaja jatuh, atau seseorang yang berbicara sedikit lebih keras dari biasanya? Masalahnya terlihat sederhana, namun reaksi yang muncul dari dalam dirimu terasa jauh lebih besar daripada kejadian sebenarnya. Kamu mungkin berpikir bahwa orang di depanmu lah yang membuatmu marah, padahal bisa jadi kemarahan itu sudah ada jauh sebelum kejadian tersebut terjadi. Kejadian kecil itu hanya membuka pintu, sedangkan emosi yang meledak sebenarnya sudah lama menunggu di dalam dirimu. Inilah alasan mengapa regulasi emosi internal sangat penting. Regulasi emosi bukan berarti menekan perasaan, berpura-pura tenang, atau memaksa diri untuk selalu terlihat kuat. Regulasi emosi internal adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola apa yang sedang terjadi di dalam diri sebelum emosi mengambil alih tindakan kita. Karena emosi memang tidak selalu bisa kita pilih, namun cara kita merespons emosi masih bisa kita latih. Bayangkan kamu sedang bekerja. Sejak pagi atasanmu terus memberikan tekanan, mengkritik pekerjaanmu, dan tidak memberikan ruang untuk menjelaskan. Kamu merasa diperlakukan tidak adil, namun kamu tidak berani menjawab karena takut kehilangan pekerjaan, takut dianggap tidak profesional, atau merasa tidak memiliki cukup kekuasaan untuk membela diri. Akhirnya, kamu memilih diam, tetapi diam bukan berarti emosinya hilang. Kemarahan itu tetap tinggal di dalam tubuh, bahumu menjadi tegang, napas terasa lebih pendek, dan pikiranmu terus mengulang kejadian yang sama. Kemudian kamu pulang. Di rumah, seseorang tidak sengaja menumpahkan segelas air. Kesalahannya kecil dan sebenarnya tidak berbahaya, namun tubuhmu sudah membawa beban emosi dari tempat lain. Tanpa sadar, kamu meledak. Kamu meninggikan suara, menunjukkan sikap dingin, atau mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Orang tersebut bukan penyebab utama kemarahanmu, namun dialah yang akhirnya menerima dampaknya. Inilah yang sering terjadi ketika emosi tidak diregulasi secara internal. Kita membawa luka dari satu tempat lalu menjatuhkannya di tempat lain. Kita marah kepada pasangan karena tekanan pekerjaan. Kita membentak anak karena konflik dengan orang lain. Kita menjauh dari teman karena kecewa terhadap diri sendiri. Kita menyerang orang yang terasa lebih aman karena takut menghadapi sumber masalah yang sebenarnya. Jadi pertanyaannya bukan hanya, kenapa aku marah? Pertanyaan yang lebih penting adalah, kemarahan ini sebenarnya berasal dari mana? Langkah pertama dalam regulasi emosi internal adalah berhenti sejenak. Ketika emosi muncul, tubuh biasanya ingin segera bertindak. Kemarahan ingin langsung membalas, ketakutan ingin segera menghindar, kesedihan ingin menutup diri, rasa malu ingin bersembunyi. Namun, semakin cepat kita bereaksi, semakin besar kemungkinan kita bertindak tanpa memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena itu, buatlah jeda, tidak perlu lama, 5 detik pun bisa menjadi awal. Tarik napas perlahan, jangan langsung mengirim pesan, meninggikan suara, atau mengambil keputusan saat emosimu masih tinggi. Katakan dalam hati, aku sedang merasakan sesuatu. Kalimat sederhana ini membantu kita berpindah dari posisi dikuasai emosi menjadi posisi mengamati emosi. Kamu bukan kemarahanmu, kamu adalah seseorang yang sedang mengalami kemarahan. Kamu bukan ketakutanmu, kamu adalah seseorang yang sedang mengalami ketakutan. Ketika kita menyadari bahwa emosi hanyalah pengalaman sementara, kita tidak harus mengikuti semua perintahnya. Langkah kedua adalah memberi nama pada emosi. Banyak orang hanya mengenali 2 keadaan, baik-baik saja atau marah. Padahal di balik kemarahan sering terdapat emosi lain. Mungkin kamu sebenarnya kecewa, terluka, merasa diabaikan, tidak dihargai, malu, atau merasa gagal. Cobalah bertanya kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku rasakan? Apakah ini benar-benar marah atau aku sebenarnya sedang terluka? Mungkin kamu takut kehilangan sesuatu, mungkin kamu merasa tidak cukup baik, mungkin kamu merasa kehilangan kendali. Saat emosi diberi nama, intensitasnya sering mulai menurun, karena sesuatu yang bisa kita kenali akan lebih mudah kita kelola.
Langkah ketiga adalah memperhatikan tubuh. Emosi tidak hanya berada di dalam pikiran, emosi juga hidup di dalam tubuh. Kemarahan mungkin terasa sebagai rahang yang mengeras, tangan yang mengepal, dada yang panas, atau napas yang semakin cepat. Kecemasan mungkin terasa sebagai jantung yang berdebar, perut yang tidak nyaman, tubuh yang gelisah, atau keinginan untuk terus bergerak. Kesedihan mungkin terasa sebagai tubuh yang berat, energi yang menurun, atau dada yang terasa sesak. Ketika menyadari tanda-tanda tersebut, jangan langsung melawannya. Perhatikan dengan tenang dan katakan, tubuhku sedang tegang, napasku sedang cepat. Kemudian bantu tubuhmu kembali merasa aman. Tarik napas selama 4 hitungan. Tahan sebentar. Lalu keluarkan napas secara perlahan. Turunkan bahu, longgarkan rahang, lepaskan genggaman tangan dan letakkan kedua kaki dengan stabil di lantai. Ketika tubuh menjadi lebih tenang, pikiran juga mendapatkan kesempatan untuk berpikir dengan lebih jernih. Langkah keempat adalah menelusuri sumber emosinya. Tanyakan, apakah reaksiku sesuai dengan kejadian yang sedang terjadi? Jika masalahnya kecil tetapi reaksimu terasa sangat besar, mungkin ada emosi lama yang ikut muncul. Mungkin kejadian saat ini mengingatkanmu pada pengalaman sebelumnya. Mungkin kamu sedang lelah, kurang tidur, tertekan, atau terlalu lama memendam sesuatu. Bayangkan emosimu seperti sebuah gelas. Satu tetes air tidak langsung membuat gelas itu meluap. Namun, jika gelas tersebut sudah hampir penuh, satu tetes kecil saja bisa membuat semuanya tumpah. Masalahnya bukan selalu tetes terakhir, masalahnya adalah semua hal yang sebelumnya tidak pernah dikeluarkan dengan sehat. Karena itu, jangan hanya menyalahkan pemicu terakhir, cari tahu apa yang selama ini memenuhi gelas emosimu. Langkah kelima adalah memisahkan emosi dari tindakan. Kamu boleh marah, tetapi kamu tidak harus membentak. Kamu boleh kecewa, tetapi kamu tidak harus menghina. Kamu boleh takut, tetapi kamu tidak harus menghindari semuanya. Kamu boleh sedih, tetapi kamu tidak harus menyalahkan diri sendiri. Emosi adalah sinyal, bukan perintah. Kemarahan mungkin memberitahu bahwa batasmu telah dilanggar. Kesedihan mungkin memberitahu bahwa sesuatu yang penting telah hilang. Ketakutan mungkin memberitahu bahwa kamu merasa tidak aman. Rasa malu mungkin menunjukkan bahwa kamu takut dinilai. Dengarkan pesan yang dibawa oleh emosimu, namun pilih tindakanmu dengan sadar. Daripada berkata, kamu selalu membuatku marah, cobalah mengatakan, aku sedang merasa sangat tertekan dan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Daripada langsung menyerang, katakan, aku tidak ingin berbicara saat emosiku masih tinggi. Kita bisa membahasnya setelah aku lebih tenang. Ini bukan bentuk kelemahan, ini adalah bentuk kedewasaan emosional. Langkah keenam adalah memberikan ruang agar emosi keluar dengan sehat. Regulasi emosi bukan berarti menyimpan semuanya di dalam. Emosi yang terus ditekan bisa muncul dalam bentuk lain. Misalnya mudah tersinggung, sulit tidur, kelelahan, sakit kepala, atau ledakan yang tidak terduga. Carilah saluran yang aman. Tuliskan apa yang kamu rasakan, berjalan kaki, berolahraga, atau berbicara dengan seseorang yang bisa dipercaya. Menangislah jika tubuhmu membutuhkannya. Duduklah dalam keheningan atau sampaikan perasaanmu secara jujur tanpa menyalahkan. Kamu tidak harus mengekspresikan semua emosi kepada semua orang, namun kamu perlu memberikan tempat agar emosi tidak membusuk di dalam diri. Langkah ketujuh adalah mengenali kebutuhan di balik emosi, karena setiap emosi biasanya membawa sebuah kebutuhan. Di balik kemarahan mungkin ada kebutuhan untuk dihargai. Di balik kesedihan mungkin ada kebutuhan untuk didengarkan. Di balik kecemasan mungkin ada kebutuhan akan kepastian. Di balik kekecewaan mungkin ada harapan yang tidak terpenuhi. Tanyakan kepada dirimu apa yang sebenarnya aku butuhkan saat ini. Mungkin kamu membutuhkan istirahat, batasan, penjelasan, dukungan, waktu sendiri, atau keberanian untuk menghadapi sumber masalah yang sebenarnya. Ketika kebutuhan berhasil dikenali, kita tidak lagi hanya bereaksi, kita mulai mencari solusi.
Regulasi emosi internal tidak akan langsung sempurna. Akan ada saat ketika kamu masih terpancing dan mengatakan sesuatu yang kemudian kamu sesali. Saat hal itu terjadi, jangan menggunakan kesalahan sebagai alasan untuk membenci diri sendiri. Ambil tanggung jawab, minta maaf, perbaiki hubungan, lalu pelajari pola yang terjadi. Tanyakan kepada dirimu, apa tanda awal yang tadi aku abaikan, apa yang sebenarnya memenuhi pikiranku, apa yang bisa kulakukan secara berbeda lain kali. Pertumbuhan emosional bukan berarti kamu tidak pernah marah lagi. Pertumbuhan emosional berarti kamu semakin cepat menyadari kemarahanmu, semakin mampu menenangkan tubuhmu, dan semakin jujur terhadap sumber emosimu. Pertumbuhan emosional juga berarti semakin sedikit orang lain yang terluka karena emosi yang belum kamu selesaikan. Mulai hari ini, ketika emosimu terasa besar, jangan langsung bertanya, siapa yang salah? Cobalah bertanya, apa yang sedang terjadi di dalam diriku? Dari mana emosi ini berasal? Apakah orang di depanku benar-benar penyebabnya? Atau dia hanya berada di dekatku ketika gelas emosiku akhirnya meluap? Pernahkah kamu merasakan kesedihan seperti ini di tubuhmu? Tulis di komentar apa yang paling sering kamu rasakan, lalu subscribe Minscape untuk belajar memahami emosi dengan lebih dalam.